mulai dari GDID dulu. Tambah peluang bisnis di tengah pandemi. Gimana sih caranya GDID bisa membantu teman-teman semua menambah sales-nya yang sudah ada menjadi 2 kali lipat. Mungkin sebelum saya mulai ke intinya, kita kenalan dulu dari GDID sendiri. GDID itu apa sih? Kita mulai perkenalkan dari visi dan misinya kita dulu. GDID mempunyai visi adalah sebagai salah satu e-commerce paling terpercaya di Indonesia. Makanya kalau misalnya teman-teman ngelihat dari awal kita mulai bangun GDID itu, kita udah mengusung tagline-nya kita di Jamin Ori. Kita mau memberikan jaminan kepada customer kita bahwa kalau misalnya belanja di GDID itu nggak usah mikir 2 kali lagi. Nggak usah takut apakah barang ini barang black market, barang KW, atau barang-barang yang black label. Kayak gitu. Terus, mission kita adalah bring joy to our customer through the shopping experience, sama provide business solution to our client juga. Jadi, kalau kita lihat dari core bisnisnya GDID, ini yang lebih unik dan mungkin berbeda dari e-commerce yang ada sekarang, existing. GDID sendiri kita mulai di awalnya itu di tahun 2015, 2016 baru kita benar-benar running. Kita mulai startnya dari online retail. Jadi mula-mula itu kita semua barang kita beli putus langsung dari pabrikan semua, kita kelola sendiri di gudang kita promosi sendiri, dan kita kirim sendiri. Seiring berjalannya waktu, online retailnya kita, growth-nya sangat bagus, kita pun mulai expand ke bisnis model baru. Mungkin yang nggak dipunyai oleh e-commerce lain, yaitu B2B. Di GDID, selain kita jualan online ke end user, kita juga banyak klien B2B-nya. Jadi mostly corporate yang kerja sama GDID, mereka akan beli langsung dari produk-produk yang di-listing di platformnya kita. Jadi ini nanti keuntungannya buat teman-teman, kalau misalnya emang teman-teman punya produk yang cukup menarik dan harga kompetitif, itu pun dari tim B2B kita nanti bisa menawarkan ke klien corporate B2B-nya kita juga di GDID. Terus nggak cuma sampai B2B ini, GDID pun kita terus expand. Selanjutnya kita mempunyai fulfillment sendiri, di mana secara GDID-nya sendiri kita udah punya banyak gudang di satu Indonesia. Terakhir kita ada sekitar 8 warehouse yang tersebar di satu Indonesia. Terus berlanjut lagi, kita expand lagi, kita punya logistik sendiri yang dinamakan JX. Kalau misalnya teman-teman tahu kurirnya GDID itu namanya JX. Dan itu udah operate hampir di satu Indonesia juga. Paling terakhir ini di sekitar tahun 2017-an, 2017 akhir, 2018 awal itu, kita buka marketplace. Ini yang suka banyak orang pertanyaan, loh ini GDID bukannya itu retail ya, maksudnya GDID yang jual sendiri, kok sekarang ada marketplace-nya sih? Ini pertanyaan yang selalu sering ditanyakan ke timnya kita sih. Pertama, alasan utamanya adalah kita mempunyai keterbatasan gudang, keterbatasan sumber daya manusia untuk handle semua transaksi yang ada. Dalam 4 tahun terakhir ini, kita growth-nya sangat luar biasa. Setiap tahunnya kita mengalami peningkatan sekitar 200-300% YOY-nya ya. Dan di tahun keempat ini, kita punya satu weakness-nya, yaitu product assortment, sama quantity produk yang bisa kita deliver sih. Jadi untuk pertimbangan ini, dari manajemen kita pun akhirnya memutuskan untuk membuka lagi expand ke marketplace, di mana untuk produk-produk sama brand-brand yang nggak ke-cover selama ini oleh GDID, mereka bisa listing produknya melalui jalur marketplace-nya kita. Next. Nah, yang paling teman-teman mungkin harus tahu kalau misalnya kita ngelihat e-commerce itu adalah demografi dari e-commerce-nya masing-masing. Setiap e-commerce di Indo ini, saya kalau misalnya mau bilang, setiap player yang ada itu mempunyai strength dan weakness-nya masing-masing. Ada yang terkenal, kayak kalau GDID kan lebih ke image-nya adalah produk-produknya original. Ada yang lebih dikenal dengan palu gada. Mau cari apapun di e-commerce itu pasti ada. Ada yang e-commerce-nya lebih dikenal dengan produk-produknya yang lucu-lucu dan cantik punya lah.
Nah, kalau di GDID kita karena original, kita mengusung tagline-nya dijamin ori ini, makanya penjualan di GDID sendiri untuk kategori yang seperti elektronik, yang mostly yang harganya 500.000 ke atas itu, penjualan itu sangat bagus. Kalau misalnya kita compare dari seluruh e-commerce yang ada. Nah, kalau dilihat dari demografi wilayah sendiri, customer-nya GDID, kita semua centralized 77%-nya itu ada di Pulau Jawa. Dan Sumatera ada 5%, Kalimantan 11%, Sulawesi ada 3,62%, Maluku dan Papua baru 0,31%. Kenapa baru 0,31% sih? Karena untuk daerah Maluku dan Papua sendiri, kita GDID baru mulai expand ke sana itu sekitar tahun 2018 akhir atau 2019 awal. Kita udah mulai bangun satu warehouse besar di sana, dan kita mulai mencoba membesarkan market kita juga di sana. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti join di kita juga, ada opportunity bisa menjual sampai customer yang ada di daerah Papua juga. Dan secara kalau misalnya, ini kita next-nya, kita ngelihat secara demografik. Komposisi usernya kita di sini itu, mostly adalah 61%-nya adalah male user. 39%-nya adalah female user. Makanya kategori-kategori yang strong-nya di sini itu banyak kan seperti elektronik, seperti power tools, DIY, itu sangat bagus banget, selling well banget. Tapi untuk kategori yang kayak home living, fashion, atau beauty, itu juga sekarang lagi growth banget juga di GD. Jadi kalau saya bilang is a good opportunity juga di sini. Marketplace kita baru setahun terakhir ini kita baru expand. Kita udah mempunyai basis customer yang besar di satu Indonesia, dan di sini yang bermain seller yang baru join ini masih sedikit. Jadi let's say kalau misalnya kita ambil contoh produk produk misalnya apa ya, misalkan ini deh. Misalkan ini pen. Pen ini kalau misalnya saya cari di e-commerce yang lain itu mungkin produk yang serupa ini sudah ada 1.000 atau 2.000 toko yang berjualannya barang sama. Harga pun relatif, dari harga yang nggak masuk akal sampai harga yang sangat mahal sekali. Nah, tapi kalau di GD, untuk produk-produk seperti ini, mungkin yang baru jualan sekitar puluhan sampai ratusan seller. Apalagi kalau semakin spesifik, semakin segmented banget itu produknya, playernya di sini masih dikit banget. Jadi itu juga salah satu opportunity yang ada. Dan kita lanjut lagi, kalau misalnya dilihat dari komposisi umur, di sini itu GDID didominasi oleh milenial, di mana komposisinya itu sekitar dari umur remaja dewasa sampai keluarga muda lah, kalau bisa dibilang. Dan di sini juga kita ada setiap bulannya itu rata-rata kita ada 96 juta monthly page view, dengan sekitar 1,7 juta transaksi bulanan yang di hari-hari reguler. Tapi kalau misalnya kita nanti masuk ke dalam campaign, udah mulai hari besar online punya itu, misalnya nanti di akhir tahun nih kita ada mulai dari double 9, double 10, sampai double 12, itu biasanya bisa naik sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat sih. Oke, kita next. Nah, ini gambaran di marketplace-nya kita GDID sekarang. Kita mulai pertama kali itu online retail. Di tahun 2015, semua barang kita dikelola handle langsung dari tim retail online-nya kita, dan itu sempat booming tuh. Di tahun 2016, 2017, kita udah sebagai salah satu e-commerce yang terkenal dengan dijamin ori, dengan kategori yang paling menonjolnya adalah elektronik. Tapi mulai 2017 kita mulai expand. Mulai kita buka marketplace, baru kita bikin foundation-nya lah untuk marketplace. Di 2017 udah kelihatan ada pembagian rasio penjualan di GDID-nya dari marketplace kita udah nyumbang sekitar 2,49%. Kalau kita lihat per tahun ya, growth-nya ini bukan cuma 2 kali lipat, bisa 10 kali lipat, 10 kali lipat. Di tahun 2018 kita udah mulai serius. Kita di sini udah komposisinya untuk marketplace-nya sendiri ngambil sekitar 12,5% dari total order satu tahunnya GDID. Di tahun 2019 juga seperti itu, naik lagi jadi 26,8%, dan di tahun 2020 ini kita udah mulai imbang.
sekitar 50-50. Ini bukan berarti maksudnya kayak orderan GDID misalnya 1 juta order, itu jadi dibagi retailnya kita berkurang, marketplace-nya yang menambah. Nggak gitu. Ini jumlah ordernya kita pun ikutan meningkat. Yang tadinya retail kita misalnya setiap bulannya itu menjual 1 juta order, 1 juta order, 1 juta order, sekarang ditambah dengan tim dari seller-seller perorangan yang join, mereka pun udah mulai bisa mengimbangi jumlah sales yang ada dari retailnya kita. Seperti itu. Nah, kalau dari sisi assortment produk sendiri, ini salah satu kenapa kita buka marketplace. Karena kita butuh assortment di sini. GDID weakness-nya kita selama ini cuma assortment produk yang masih terbatas. Kalau dibanding sama e-commerce lain mungkin assortment-nya udah sangat banyak banget. Kalau kita lihat untuk marketplace-nya kita sendiri, assortment-nya itu mulai dari 2017 kita hanya punya 61.000 produk SKU. 2018 kita jadi 500.000, 2019 kita jadi 1,6, dan di 2020 ini kita udah ada 3 juta SKU dari seller-seller marketplace. Tapi 3 juta SKU ini, kalau bisa saya bilang, ini masih sangat relatif sedikit. Karena ini 3 juta SKU adalah komposisi dari semua kategori yang ada. Jadi kalau misalnya kita bagi lagi ke masing-masing kategori, ini masih sangat dikit banget, dan kita butuh banyak banget seller yang untuk mengisi assortment produk di GDID kita juga di sini. Ini achievement dari marketplace-nya kita sejauh ini. Kita mulai 2017 kita bangun marketplace. Dari 2017 kita setahun kita menyiapkan fondasinya, kita nggak ikutan pesta online yang mulai dari Double 10, Double 11, Double 12, tapi kita mulainya di tahun 2018. 2000 Iya. Mohon maaf terputus kayaknya. Halo? Mas Riki. Halo? 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 Halo, Mas Riki. Halo, suaranya masuk nggak? Masuk, Mas. Keputus ya? Masih udah jelas ya? Udah nyambung lagi, Mas, silakan. Oh, oke, sip. Iya, yang seperti tadi saya bilang, kita mulai marketplace-nya ini kita bangun fondasi di 2017. Dan di 2018 baru kita mulai seriusin di marketplace-nya ini. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2018 sama 2019 ini, kita ada dua event besar, yaitu satu ulang tahun GDID dan satu lagi di hari Lebaran. Marketplace-nya kita perkembangannya kalau dibanding 2018 sama 2019 ini, kita naik dari sales value-nya untuk yang traffic ini, kita naik 200%. Di yang event yang campaign Lebaran kita naik sampai 300% untuk sales sama traffic-nya. Terus juga ini, kalau dibandingin di event-event kita, campaign-campaign yang lainnya juga semua naik 2 kali lipat semua. 2019 kita juga naik kalau dibanding YOY-nya. Nah, sebenarnya keuntungan jadi seller GDID masih ada apa lagi sih? Kita sekarang lagi ada program di mana untuk seluruh seller yang barusan mau mencoba jualan di GDID, kita akan berikan 0% commission fee selama 3 bulan. Terus juga kita ada shipping fee subsidi, di mana kalau misalnya customer belanja di store yang ada, semua seller yang join di sini, kita akan subsidi. Kita akan subsidi 20.000 dengan minimal customer belanja 90.000. Mau pakai logistik apapun itu akan dapat subsidinya. Jadi di sini kan kita kan ada kerjasama sama JNE, JNT, SAP, Jet Express, dan nanti paling dekat ini Gosen akan terintegrate juga. Jadi itu akan semua dapat subsidi dari GDID. Terus juga selain shipping subsidi, teman-teman juga akan nanti dapat support berupa voucher dari marketing kita. Jadi kita setiap bulannya itu sebenarnya kita dari tim marketing akan membagi voucher belanja.
yang bisa dipakai oleh seluruh customer JDID untuk belanja di store store marketplace-nya kita lah. Dan kalau sekarang ini yang berjalan, kalau nggak salah yang lagi berjalan ini voucher yang kita bagikan itu senilai 10% dengan nominal maksimal value-nya adalah 50.000 dengan minimum purchase 350.000. Kalau saya nggak salah ingat. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman customer belanja di store-nya teman-teman di JDID ini, mereka udah dapat keuntungannya adalah pertama subsidi ongkos kirim 20.000. Kedua, voucher belanja dari JDID. Itu juga disubsidi dari JDID. Ketiga, kita ada rekanan. Yang ketiga yang saya belum jelasin ini, kita ada rekanan dengan 15 bank besar di Indonesia. Di sini kita sediakan fasilitas cicilan 0%, 12 bulan, dan juga ada tambahan cashback. Jadi, customer bisa terima subsidi ongkos kirim 20.000, voucher belanja, itu sifatnya direct cut. Terus kalau payment dengan bank yang kerja sama kita, itu akan dapat cashback lagi. Jadi secara harga pun bisa kompetitif. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman tertarik untuk join, akan ada dari tim JDID yang akan kontak teman-teman. Nanti akan dibantu untuk prosesnya membuka store di JDID. Ya, mungkin segini sesi dari saya. Kira-kira ada pertanyaan nggak nih? Baik, Mas Riki, terima kasih. Nanti sesi pertanyaan kita lanjutkan setelah sesi dari Jubelio sekalian ya. Oke, boleh. Baik. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Mas Riki dari JDID untuk materinya. Semoga bisa mendapatkan gambaran secara garis besar mengenai cara membuka toko dan juga keuntungan-keuntungan untuk berjualan di JDID. Nah, ini ada sedikit pesan dari tim admin untuk teman-teman yang mungkin sudah join atau juga baru join agar bisa memberikan nama toko dan juga nomor handphonenya untuk didata ya, untuk di-absen ulang. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan materi juga yang akan disampaikan dari Jubelio yang kali ini akan langsung disampaikan oleh Mas Andra Yusuf. Halo Mas Andra. Ya, halo. Iya, baik Mas, silakan Mas waktunya. Oke, bentar. Oke, screen-nya udah kelihatan ya berarti ya? Sudah Mas. Oke, jadi selamat siang semuanya. Thank you buat tim JD dan Mas Riki dan teman-teman semua yang udah hadir di webinar siang ini. Saya perkenalkan, saya Andra, saya salah satu co-founder atau Chief Commercial Officer di Jubelio. Jadi aku mau breakdown secara general dulu, Jubelio itu apa. Jadi kita berangkat develop itu dari 2016 dan kita juga baru hard selling sebenarnya di Agustus 2018 kemarin sih sebenarnya gitu. Jadi berdasarkan pengalaman saya sendiri 7 tahun di marketplace itu terbentuklah Jubelio karena experience dari saya sendiri dan partner-partner akuisisi. Jadi Jubelio itu terdiri dari 4 founder gitu. Jadi Jubelio itu kita semacam platform omnichannel. Omnichannel ini dimaksud yaitu kita mengintegrasikan semua elemen atau aplikasi yang dibutuhkan oleh klien itu entrepreneur terutama retail itu menjadi satu dalam satu dashboard, at least dari accounting, OMS, WMS sampai report-report lainnya sampai analisa data penjualannya gitu. Oke, jadi yang tadi aku bilang di sini, retail omnichannel yaitu sebuah pendekatan yang berpusat pada pelanggan, penjualan secara online maupun offline menjadi satu tunggal yang tidak terpisahkan. Sehingga pelanggan mendapatkan customer experience yang sama di berbagai channel belanja. Gitu. Jadi so far selama ini kan, bagi kalau kalian yang punya stok offline atau online, itu stoknya kan terpisah. Gitu. Jadi dengan adanya Jubelio,
itu akan mengintegrasikan antara stok offline, inventory stok kalian antara offline dan online kalian. Jadi sehingga ketika ada penjualan dari salah satu sel-sel itu juga akan berkurang juga stoknya itu terupdate secara otomatis gitu. Jadi ini aku jelaskan dulu tantangan omnichannel saat ini ya, at least karena dulu aku juga 7 tahun di marketplace itu menjadi front end. Setiap kali ketemu klien itu sama sebenarnya problemnya. Mereka mengelola stok produk dan pesanan dari semua channel penjualan. Mereka harus buka dashboard masing-masing dari pihak dari marketplace itu, dashboard itu untuk ya seperti toko fisik, online marketplace, webshop, pelanggan B2B itu sama master. Itu sangat-sangat memakan waktu di operasional gitu. Dan kita tantangan lagi yang tadi aku bilang mengintegrasikan operasional offline dan online, ya at least inventory management, order management, atau point of sale, atau POS, atau aplikasi kasir untuk toko offline kalian. Gitu. Dan yang ketiga itu mengkonsolidasikan data, yaitu dari akunting, pelanggan, dan histori pembelian gitu. So far selama ini kan mungkin kalian untuk data ini kan mungkin copy paste gitulah sebenarnya. Jadi dengan dari Jubelio itu semua udah terangkum di Jubelio. Gitu. Jadi Jubelio sudah hadir di sini. Sorry. Bentar ya. Oke. Solusi omnichannel dari Jubelio ini ya kita berbasis cloud ya, yang sekarang kita udah ada 5 sampai 6 server itu terpisah. Kita udah ada di AWS, ada di Microsoft di Singapura, di lokal juga kita ada. Gitu. Jadi secara performance kita mungkin mungkin sekarang bisa dibilang yang paling performance-nya paling bagus dibanding dengan kompetitor-kompetitor lainnya gitu. Jadi Jubelio hadir di sini yang tadi aku bilang, kita mengintegrasikan beberapa elemen yaitu sales channel offline maupun online, inventory management, order management, point of sale, logistic provider, sistem akunting dalam satu platform. Gitu. Jadi kita integrasi semua channel penjualan offline, yaitu kita ada POS-nya, dan online dalam satu platform. Ya online itu kita ada channel kan marketplace atau kalian punya web store sendiri, itu bisa diintegrasikan di Jubelio menjadi satu inventory management. Terus stok produk dan pesanan terpusat di seluruh channel penjualan. Jadi semua order dari semua sales channel kalian offline maupun online itu akan masuk di Jubelio. Gitu. Jadi kalian nggak harus lagi buka dashboard masing-masing dari sales channel kalian masing-masing. Semua order itu OMS-nya masuk ke Jubelio, sumbernya itu nanti kelihatan semua. Dan meliputi operasional bisnis offline dan online kalian. Gitu. Jadi kita juga ada pick, pack, and ship-nya juga udah bisa by Jubelio. Bahkan sampai print shipping label dan get nomor resinya juga otomatis udah bisa by Jubelio. Gitu. Dan informasi kamar dan history transaksi dari seluruh channel penjualan. Ya ujung-ujungnya sebenarnya kan setelah penjualan itu pasti kita harus sebenarnya ujung-ujungnya akunting ya gitu sebenarnya. Dan di Jubelio itu kita udah cukup kuat untuk report-report dari report penjualan, report keuangan, report pergerakan barang itu dari purchase order sampai outbound, inbound sampai outbound itu udah bisa dilihat di Jubelio. Kronologi barangnya juga udah bisa dilihat di Jubelio. Oke, ini beberapa integrasi marketplace kita, platform e-commerce dan point of sales ya. So far sih Tier 1 kita udah terintegrasinya. Kita juga dengan JD.id juga sudah terintegrasi. Kita juga melakukan kerjasama dan kita akan melakukan kerjasama lebih dalam lagi mungkin di dalam fulfillment-nya nanti. Untuk platform e-commerce-nya atau web store-nya, kita udah terintegrasi dengan WooCommerce dan kita lagi develop untuk Magento-nya. Jadi kalian yang punya website atau web store, yang plugin yang menggunakan WooCommerce atau Magento itu akan bisa diintegrasikan di Jubelio. Gitu. Dan kita juga ada Jubelio POS. Selain kita punya produk Jubelio POS sendiri, kita juga sebenarnya kerjasama dengan Dealpost. Jadi kalau kalian yang udah pakai Dealpost,
plugin-nya udah ada di Jubileo, tinggal masukkan API key-nya. Oke, keuntungan mengelola omnichannel dengan Jubileo ya ini as simple, ya atur semua bisnis dalam satu sistem, efisien waktu dan biaya yang at least sebenarnya operasional itu kan udah memakan waktu dari pick, pack, and ship-nya itu udah terlalu mungkin sekedar pengalaman aja, experience pengalaman klien kita, order mereka itu seharinya bisa sampai 5.000 sampai 10.000, dan sebelum pakai Jubileo mereka pending ordernya sehari aja bisa seperti 3.000, 4.000, tapi setelah pakai Jubileo mereka pending ordernya sekarang turun drastis. So far kemarin update-nya mereka cuma ya paling sehari 100 sampai 200 pending order gitu. Ya, ini beberapa fitur kita ya, mungkin nanti ya ada di pertanyaan misalnya tanya jawab. Kita ada fitur yang tadi aku bilang, ada fitur persediaan barang. Jadi view terpusat untuk semua barang dalam satu channel. Jadi kita punya katalog di Jubileo buat katalognya ke depannya. Jadi misalnya kalian misalnya sekarang baru jualan misalnya di si hijau atau di si orange dan sekarang mau listing ke jd.id, itu nanti tinggal di ini aja apa namanya, ditambahkan aja channelnya sih, diintegrasikan toko kalian di JD, nanti katalog di sini tinggal di listing aja di jd.id-nya gitu. Jadi sesimpel itu sih. Jadi kalian nggak harus create satu-satu lagi untuk apa namanya, listing produknya, upload gambarnya seperti itu. Dan kita udah bisa support juga untuk multi location atau multi warehouse ya. Jadi kalau ini bukannya berarti multi location ini bukan berarti harus fisik, bisa juga dilakukan multi location virtual. Jadi misalnya ada kalian misalnya itu apa namanya, melakukan campaign, ini ada misalnya kita tulis gudang campaign, jadi sehingga saat campaign itu terjadi itu nggak mengganggu gudang yang pusat, jadinya itu akan memakan stok yang ada di gudang campaign itu. Jadi nggak mengganggu sama sekali stok yang ada di gudang pusat gitu. Dan untuk barang inbound kita udah bisa barcode. Jadi pas purchase order ke supplier, terus barang masuk itu udah bisa kita scan barcode. Kita udah support juga serial number, biasanya untuk kategori mobile and tablet ya, mereka pakai serial number. Variasi produk kita juga udah support, dan harga per channel dan variasi bisa dibedakan di Jubileo, jadi nggak harus sama. Reorder point, promosi dan daftar harga internal itu bisa dilakukan di Jubileo, kecuali flash sale seperti yang dilakukan event-event tertentu dari marketplace, itu emang langsung harus sampai di marketplace sendiri gitu. Tapi kalau misalnya harga coret atau kalian mau melakukan promosi sendiri, itu bisa dilakukan di Jubileo gitu. Dan laporan inventory persediaan barang itu udah ada di Jubileo. Ya, ini aku bilang OMS kita ada feature persediaan barang. Jadi view terpusat untuk semua order dari semua channel. Artinya satu view untuk semua order dari semua channel, dan cancel order, update nomor resi itu cukup dari Jubileo gitu. Jadi semua order dari seluruh channel kalian itu nanti masuknya di Jubileo, dan proses pick, pack, and ship-nya itu bisa by Jubileo, bahkan sampai get nomor resi, print shipping label, invoice-nya, dan itu di kita juga bisa customize juga ya. Jadi biasanya klien kita itu custom itu untuk ukuran, dan biasanya kan sekarang udah pakai print thermal seperti itu ya, biar lebih cepat ya. Itu tinggal tempel aja. Itu nanti bisa di setting by Jubileo gitu. Dan tadi aku bilang cetak shipping label dan invoice secara bulk, dan daftar pengiriman, dan lagi-lagi kita ada barcode untuk proses double check barang outbound. Biar ini biasanya picker dari di gudang ini yang menggunakan feature ini, biar mereka tidak salah ambil barang gitu. Kita udah bisa, jadi proses inbound dan outbound kita udah bisa support by barcode gitu.
Dan proses pembatalan order dan retur barang dari semua sales channel kalian itu masuk di Jubelio. Oke, ini kita juga ada accounting ya. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya kan setelah kita ada penjualan, ujungnya ya kita harus ada accountingnya untuk memanage cash flow kita, bagaimana rugi laba kita berapa, neraca saldo gimana, gitu. Jadi kita accounting pembelian ini untuk purchase order ke supplier itu juga kita udah bisa. Jadi kalian nggak perlu pakai apa, maksudnya cukup Jubelio aja untuk purchase order ke supplier, penerimaan barangnya juga by Jubelio, scan barcode, stoknya itu masuk ke Jubelio, dan itu langsung live ke sales channel kalian, gitu. Dan untuk penjualan ini juga bisa untuk penjualan offline, misalnya kalian ada misalnya reseller yang langsung ke gudang, itu kita bisa juga cetak faktur manual, gitu. Retur pembelian dan penjualan di sini, inventory, cash and bank, dan laporan accounting lainnya. Oke, yang kita juga udah bisa di sini multi-store ya. Jadi biasanya ada pemain-pemain yang mereka punya satu toko, lebih dari satu toko di marketplace, kita udah support. Gitu. Jadi misalnya di jd.id kalian punya 3 atau 4 toko atau 5 toko, gitu, itu kita bisa support. Gitu, multi-store di sini. Dan informasi tagihan marketplace, ini yang penting juga. Gitu. Jadi saldo kalian di marketplace ini nanti ada di Jubelio, gitu. Dan Jubelio ini sudah bisa merekonnya. Jadi misalnya kalian setiap tarik saldo di setiap marketplace, itu kan kalian akan ekspor settle reportnya kan. Dan itu nanti akan langsung aja import aja di Jubelio. Jubelio akan merekon settlement antara dari marketplace atau dari sales channel kalian dan dari Jubelio itu sendiri, dan itu nanti selisihnya kelihatan semua, gitu. Ya untuk user role ini bisa dibedakan ya. Jadi untuk accounting bisa hanya finance saja, terus untuk mungkin merchandiser hanya untuk stok aja untuk atau upload produk, dan ini unlimited di kita. Dan integrasi ke POS dan restoran tadi aku bilang kita bisa bekerja sama dengan Dipos, dan kita punya produk sendiri yaitu Jubelio POS. Untuk restoran kita WooCommerce, Magento-nya kita lagi develop, dan mungkin Shopify ke depannya kita juga akan develop. Ya, ini beberapa klien kita itu yang udah pakai Jubelio gitu. So far sekarang Januari kemarin kita tarik data itu sudah sampai 2.000 lebih toko yang sudah pakai Jubelio. Ini beberapa klien kita yang enterprise, sebenarnya kayak PNG, Lotte Mart, Citra 10, Unilever, ya Simbada, dan banyak lainnya sih yang udah pakai Jubelio. Oke, jadi so thank you buat ini ya, dari saya sih cukup kayaknya untuk ininya, nanti mungkin bisa lanjut di Q&A kita ya. Baik, terima kasih banyak Mas Andra. Iya, mungkin aku mau tambahkan dikit, Mas. Boleh, silakan Mas. Ya, jadi untuk webinar ini mungkin kita ada special price untuk jadi yang datang di Jubelio ini cukup screenshot aja webinar ini, nanti kita langsung kasih potongan 30% dari total invoice. Gitu. Jadi tunjukkan aja screenshot webinar ini, nanti kirim ke kita, misalnya mau join di Jubelio, dan kita langsung dapat potongan 30% dari total invoice. Gitu. Mungkin ini untuk paket-paket kita ya, kita ada paket Pro Basic, Professional, Enterprise di sini. Yang membedakan ini adalah SKU dan order per bulannya. Gitu. Jadi kita mungkin ada di paket basic ya 800.000 per bulan. Onboarding fee ini 2 juta, maksud onboarding fee ini adalah setup awal kita bantu. Terus untuk training, kita akan training penggunaan Jubelio, dan maintenance selama penggunaan Jubelio, customer support kita. Gitu. Jadi nggak ada biaya lain. Gitu. Nah, jadi paket profesional 1,2 per bulan. Ini per bulan semua, dan minimum kontraknya 6 bulan ya. Gitu. Jadi misalnya kalian yang berminat itu
cukup screenshot aja webinar ini, dari total invoice nanti langsung aku potong 30%. Seperti itu. Alhamdulillah. Oke, thank you semuanya. Baik, terima kasih Mas Andra. Wah, itu tadi. Ya. Jadi untuk teman-teman sekalian yang sudah mulai berminat untuk bergabung di Jubelio, itu ada potongan 30%. Caranya gampang, cukup di screenshot aja webinar ini. Dan memang ini menjadi salah satu untuk menambah peluang bisnis juga ya, sesuai sama tema kita pada hari ini. Karena Jubelio juga memberikan solusi omnichannel yang intinya bisa mengintegrasi semua channel penjualan offline dan online di platformnya untuk stok produk, kemudian operasional, dan juga akunting. Jadi cukup lengkap ya. Jadi untuk seller-seller yang selama ini mengalami kesulitan gitu dengan banyaknya order yang masuk, kemudian banyaknya toko yang dibuka di berbagai marketplace. Nah, ini bisa menggunakan servis dari Jubelio. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Mas Andra atas informasi. Ya, sama-sama. Thank you. Baik, dan untuk teman-teman sekalian, silahkan sekarang kita sudah masuk ke sesi untuk tanya-jawab. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silahkan boleh diketik di kolom chat. Atau juga kalau mungkin mau bertanya langsung juga boleh dinyalakan aja mikrofonnya. Nanti akan dijawab baik dari JDID maupun juga dari Jubelio. Ya, ini mungkin dari Ibnu Amiruddin ya. Kalau sudah join Jubelio dapat diskon juga gak? Ya tadi aku bilang cukup screenshot aja webinar ini ya kita langsung 30% dapat potongan. Waduh, ini keren banget ya. Jadi walaupun yang udah join juga tetap dapat 30%. Tuh, aduh, deal-nya bagus banget ya. Jadi untuk yang baru maupun juga yang udah join, 30% screenshot aja ini webinarnya, nanti akan mendapatkan potongan. Kemudian ini ada jualan di Jubelio mesti produk original nggak? Nggak harus tergantung dari marketplace. Kadang ada yang kayak JD.id kan dijamin ori, ada juga marketplace lain itu kan yang bisa ya kita mengikuti birokrasi marketplace aja sih. Okay. Kita ada di tengah-tengah sih sebenarnya. Jadi untuk produk ori atau tidak itu mengikuti marketplace. Nah, untuk ori ini juga mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Riki itu ori itu segimana sih, sampai mana sih yang bisa kita sebut ori gitu loh. Oke, ini pertanyaannya cukup menarik nih. Ini yang suka salah kaprah kalau misalnya saya bilang dari teman-teman yang ada. Banyak yang suka nanya ke saya tuh, JDID kan dijamin ori. Terus kalau misalnya saya jualan barang yang barang-barang kayak merek saya bikin sendiri, misalnya makanan yang saya bikin sendiri, ataupun mungkin kayak produk-produk yang saya produksi sendiri, itu boleh nggak sih? Itu jawabannya boleh. Yang kita maksudnya apa lebih strict ori-nya itu kalau misalnya produk-produk yang mempunyai license. Misalkan contoh, Disney, Frozen itu punya license di Indonesia. Semua yang mau pakai, mau mencantumkan logo-logo Disney atau Frozen itu, mereka harus dapat license-nya dulu, baru bisa. Nah, kalau misalnya teman-teman yang nggak punya license resminya dari si Disney sama Frozen itu, nggak bakal bisa listing di JDID. Sama halnya kalau misalkan teman-teman jual LV KW, atau misalnya Nike KW, itu juga nggak bakal bisa. Jadi lebih ke produk-produk yang emang mempunyai license atau lebih strict rules-nya. Tapi kalau misalnya produk-produk yang kayak, kan sekarang kita banyak yang lagi ngetren itu produk-produk import ya, barang-barang dari Cina, barang-barang dari negara lain banyak tuh masuk, dan mereka itu rata-rata itu nggak punya brand. Kalau di JDID, it's okay. Selama itu nggak menjiplak brand-brand yang sudah existing sekarang, dan produk-produk yang emang punya license untuk beredarnya. Oke, berarti originalnya ini kalau memang sudah ada license-nya ya. Jadi itu yang tidak boleh gitu ya. Jadi kalau misalnya ada punya brand sendiri atau juga brand yang nggak ada license-nya, nggak ada tiruannya, itu bisa masuk. Oke, terima kasih Mas Riki. Pertanyaan selanjutnya. Halo. Aku mau jawab ini sebentar sih, ini dari klien Gift.
kita ya dari Jubelio. Iya. Yang kemarin kan udah memakai 1 tahun, untuk diskonnya bagaimana ya 30%-nya. Mungkin di subscribe nanti setelah subscribe selanjutnya bisa di diskon Mas gitu. Oke, jadi tetap dapat ya intinya ya, Mas. Tetap dapat kok gitu, tapi di next subscribe-nya ya gitu. Oke. Jadi jangan khawatir. Janji ya, Mas Chandra, janji ya. Oke. Iya, tenang Mas Arif. Oke. Tamat. Jadi, pokoknya jangan lupa di screen capture aja yang ini ya. Ya. Sebagai bukti. Oke, ini ada juga pertanyaan untuk Jubelio, itu ada syarat toko harus official store nggak ya? Untuk sekarang ya untuk si hijau mereka udah minimum power merchant sih. Yang lainnya so far oke, aman. Mereka open API. Baik, jadi kalau misalnya untuk yang di marketplace hijau itu minimum harus power merchant, itu baru bisa. Power merchant. Baik. Ya. Kemudian untuk pembalasan chat di marketplace, apakah disupport juga oleh Jubelio dan bagaimana dengan pesanan logistik lain selain Cepat dan JNT? Oke, untuk multi chat ini kita belum support ya, karena dari marketplace itu feature API-nya juga belum dibuka gitu. Jadi kita pun juga kan mengikuti birokrasi dari marketplace sendiri kan, seperti itu. Terus untuk logistiknya, pesan logistik selain si Cepat dan JNT, itu tergantung dari marketplace-nya sendiri. Misalnya, kan kita juga otomatis dapat nomor resi dari marketplace-nya. Contoh misalnya ada satu marketplace yang harus mewajibkan untuk memakai 3PL dari mereka, yaitu udah otomatis dapat nomor resinya dari API gitu. Oke, jadi intinya tetap mengikuti sebenarnya regulasi dari marketplace masing-masing ya, Mas ya? Ya, benar. Baik untuk fitur chat maupun juga logistiknya. Gitu. Kemudian pertanyaan untuk JDID, untuk join ke JDID harus memakai badan usaha nggak ya? Oke, kalau join ke JDID itu sebenarnya kita bisa register 2 jalur sih. Daftar sebagai perorangan atau daftar sebagai perusahaan. Tapi ini biasa saya selalu balikan lagi ke teman-teman seller nih. Karena kalau misalkan teman-teman butuh nanti in the end-nya faktur pajak, kan faktur pajak dari JDID akan bukakan sesuai nama yang terdaftar. Jadi saya lebih rekomendasi nanti daftarnya sebagai badan usaha atau perusahaan. Tapi kalau misalnya teman-teman ada juga yang sebagian, oh penjualan online saya nggak mau masukkan ke lapor pajak. Jadi nggak perlu di input tuh. Ya nggak apa-apa, itu bisa langsung daftar ke melalui jalur perorangan. Kalau misalnya perorangan sendiri di sini, kita cuma cukup kayak KTP sama foto halaman depan buku rekening, itu udah bisa diproses sih. Oke, baik. Jadi terkait dengan perpajakan ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya bisa menggunakan perusahaan ataupun perorangan. Jadi kalau yang untuk badan usaha itu syarat untuk perusahaan ya, Mas ya? Betul. Baik. Oke. Terus masih ke JDID, apakah settlement JDID bisa ditarik setiap hari? Kalau misalnya belum bisa, apakah ada rencana bisa ditarik setiap hari? Dan kapan? Oke. Saat ini kita di JDID untuk settlement sendiri kita memakai sistem tuh 7-day cycle period. Jadi teman-teman bisa narik dananya itu setiap 7 hari. Contoh, teman-teman mulai jualan itu di tanggal 30 Juni. Terus teman-teman ada orderan yang selesai atau statusnya komplit itu di tanggal 1 dan tanggal 5. Artinya settlement cycle-nya kan dimulai dari tanggal 30 Juni itu. 30 Juni sampai tanggal 6 Juli. Jadi itu akan terus berlanjut tuh, settlement 30 Juni sampai 6 Juli, 7 Juli sampai 13 Juli, dan seterusnya. Nah, gimana kalau tadi saya balik lagi ke case-nya, kalau misalnya ada order komplit di tanggal 1 sama tanggal 5, itu nanti bisa ditarik di end of the cycle period itu kan tadi tanggal 6, tanggal 7-nya udah bisa ditarik. Jadi bisa dibilang
nggak 7 hari juga sih penarikannya, tapi ya cycle period-nya 7 hari lah gitu. Apakah ke depannya ada rencana bisa tarik tiap hari? Iya, ini kita lagi proses ke sana. Tapi untuk sekarang kita masih dalam tahap yang settlement cycle-nya 7 hari. Oke, jadi untuk saat ini masih dengan settlement 7 hari ya, tapi untuk yang Betul. bisa ditarik setiap hari sedang di dalam proses. Oke, baik. Untuk Mas Andra, Mas ini ada yang tanya kalau misalnya mau ambil yang professional package, tapi SKU-nya sedikit, tapi ordernya lebih banyak dari ketentuan, bisa nggak di-custom harganya? Itu ini langsung kontak aku aja sih itu. Kita bisa ngobrol. Oke, jadi bisa langsung nanti dikontak ya Mas Andra atau tim dari Jubelio. Harga bisa dinegosiasi, tenang saja. Orang diskon aja dikasih ya. Ya jadi Jubelio ini sebenarnya nggak terlalu kaku ya misalnya. Ini kita bisa diskusi bareng-bareng karena jujur aja Jubelio itu berkembang berdasarkan customer experience sih. Gitu. Jadi kita nggak terlalu yang threat gimana atau gimana lah. Gitu. Baik, sebenarnya fleksibel aja ya Mas ya. Ya, sama kita maksudnya ya win-win solution lah. Gitu. Sama-sama kan kita juga nyari makan lah ya. Gitu. Jadi berdasarkan pengalaman aja karena juga Mas Andra sudah berkecimpung di dunia marketplace dengan begitu lama ya Mas ya. Lumayan. Oke, baik. Selanjutnya ada yang sudah bikin akun JDID tapi ada kesulitan untuk upload produk nih Mas Riki. Jadi brandnya belum di-approve, jadi tidak bisa upload. Nah ini untuk prosesnya apakah bisa dibantu? Dan juga ini sudah di tahap final untuk onboarding di Jubelio. Jadi kalau bisa langsung live di JDID dan menjadi official akan sangat baik. Nah ini jadi udah ada yang mau onboard di Jubelio tapi ada kesulitan di JD nih. Tadi yang menariknya ini kalau misalnya saya balik lagi yang dijelaskan dari Mas Andra nih, kan di sini Jubelio udah bisa ngebantu ngelisting produknya tuh. Kalau misalnya teman-teman udah punya existing store di e-commerce lain. Jadi mungkin dari Jubelio juga bisa bantu langsung integrate datanya. Ataupun nggak apa-apa kalau misalkan sekarang mau dibantu sama tim kita akan bisa ngebantu. Nanti mungkin di akhir sesi ini akan ada timnya saya yang bakal ngekontak langsung gimana cara diprosesnya. Tapi so far ini bisa dibantu. Oke. Jadi aku cuman ini aja Mas Riki ya berarti maksudnya kan ini ada beberapa klien Jubelio juga kan sebenarnya gitu. Jadi mungkin ada tim Mas Riki nanti yang akan membantu untuk uploadnya listing produk ke JD ya gitu. Ya, bisa itu possible banget sih. Ya, buka sebuah ke JD semua. Oke, baik. Jadi nanti akan dibantu ya. Terus untuk jadi seller, kontaknya ke siapa? Nanti ada tim JDID juga di sini. Ada Mas Reza, kalau tidak salah, dengan Mbak Iga nanti yang akan share kontaknya ya. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk bergabung, nanti bisa kontak ke nomor yang akan di-share di fitur chat ini. Oke. Mas Andra, ini ada pertanyaan juga untuk diskon 30% dari Jubelio itu untuk tagihan bulanan yang penjualannya lebih atau untuk biaya tahunan? Untuk biaya tahunan, minimum 6 bulan sih kita. Oke, jadi minimum 6 bulan dan itu yang dikenakan diskon 30% ya Mas ya? Ya, dari total invoice jadi subscription 6 bulan plus onboarding ya itu. Total invoice pertama kan kita. Oke, jadi total invoice pertama selama 6 bulan itu yang nanti akan diberikan diskon 30%. Nah, sayang sebenarnya ambil setahun aja sih sebenarnya kan lebih banyak tuh 30%-nya. Iya ya, dengan ambil setahun jadi diskonnya jadi lebih banyak ya Mas ya? Jauh. Benar. Jadi lebih baik ambil yang setahun aja ya kalau tertarik. Kalau ada beberapa klien juga, mereka langsung 2 tahun bahkan kadang-kadang. Ngelok harga. Langsung ambil 3 tahun ya paketnya ya. Kemudian ya, ada yang menggunakan Shopify, Mas. Kapan ada yang menggunakan Shopify? Kapan rencana integrasi dengan Shopify, Mas Andra? After Magento ini, soalnya kita emang udah ada beberapa klien enterprise kita udah bisa janji ke mereka dan untuk integrasi web store mereka yang memakai Magento ini untuk mengintegrasikan Jubelio. Tapi after Magento ini emang kita
demand-nya udah lumayan banyak untuk Shopify gitu. Mungkin emang targetnya setelah Magento ini selesai target. Planning sih sebenarnya harusnya bulan ini selesai Magento, kita lanjut ke Shopify. Oke, itu udah sebentar lagi berarti ya. Jadi untuk Mas juga Asmara ditunggu aja. Jadi setelah selesai dengan Magento, karena demand-nya juga banyak, nanti akan menggunakan Shopify. Oke. Ini ada pertanyaan, untuk produk rokok elektrik atau vape, apakah bisa dijual di JDID? Karena di toko hijau dan oranye diblokir untuk apps Android. Nah, iya ini. Untuk Mas Riki mungkin ya, gimana di JDID apakah bisa jual produk rokok elektrik atau vape, Mas? Untuk vape saat ini sih belum bisa di JDID. Karena sebenarnya lebih ke balik lagi ke dari Google-nya sih. Kita dulu, nggak dulu sih, akhir tahun kemarin itu kita sempat di take down sama Google. Karena perihal ada listing produk elektrik, ini rokok elektrik dan vape. Jadi kenapa kita sekarang nggak bisa menjual di sini, karena ada rules dari Google-nya yang melarang produk-produk itu dijual. Gitu sih. Sebenarnya kalau dari regulasi pemerintah kita kan masih oke lah, masih bisa jual, tapi lebih balik lagi ke Google-nya sih. Oh, oke. Jadi untuk sementara ini tidak bisa Betul. sama sekali ya? Tidak bisa sama sekali. Oke. Khusus mungkin di JDID yang nggak bisa, tapi saya nggak tahu kalau misalnya di e-commerce lain apakah masih bisa atau enggak. Iya, karena di beberapa e-commerce lain itu ada yang bisa, tapi harus menggunakan iOS atau juga website begitu. Yang di Android-nya yang diblokir ya, berarti memang dari Google ya, Mas ya? Oke. Untuk buat akun di JDID, apakah bisa daftar 2 akun dengan 1 ID? Saat ini masih belum sih, karena kita kan setiap satu akun itu mempunyai satu unique ID account. Jadi nggak bisa kalau kita bikin 2 store dengan satu akun yang sama, satu email atau satu nomor handphone yang sama gitu, nggak bisa sih. Oh, jadi untuk satu akun itu berlaku untuk satu ya? Satu store. Betul. Oke. Terus ada pertanyaan untuk fashion kategori, kalau misalnya promo 0%-nya ini habis, commission-nya berapa ya, Mas? Untuk fashion sendiri, di JDID itu fee-nya sekitar 10%. Oke, kalau fashion itu di 10% ya? Betul. Oke, makasih. Baik, terima kasih. Kemudian, kalau ingin gabung JDID bisa minta PIC yang bisa dibantu, nanti di-share di chat ya untuk PIC-nya dari JDID. Kemudian untuk rekon transfer dari marketplace, ada yang mudah tidak ya? Ini pertanyaan mengenai rekon transfer nih, mungkin bisa dibantu jawab Mas Riki atau Mas Andra. Ada yang mudah rekon transfer dari marketplace. Ini maksudnya kurang paham juga nih, rekon transfer dari marketplace ada yang mudah tidak ya? Mudahnya dalam arti apa ya? Gitu. Okay. Jadi kalau di Jubelio sebenarnya kita setiap marketplace kita tahu nih saldonya, misalnya di orange saldo berapa, di hijau berapa, di JD nanti berapa. Itu kan, nah, jadi setiap kalian mengambil saldo, menarik saldo itu, kalian kan export settlement report ya kan. Dan itu di Jubelio untuk rekonnya itu tinggal diimport aja gitu. Jadi nanti selisihnya kelihatan seperti itu sih. Okay. Halo, Mas Andra, boleh tanya? Ya, silakan. Iya, kita kan sudah pakai Jubelio hampir setengah tahun lebih ya. Ini kesulitan di rekon. Jadi kita kan sebenarnya nggak pakai untuk fitur accounting dan yang lain-lain. Kita hanya untuk pick pack, mempermudah pick pack antar marketplace ini. Nah, kita ada trouble itu kalau ada transferan dari toko hijau, toko oranye, toko yang lain, jadi kita belum tahu nih atas transferan ini itu orderan yang mana saja gitu. Jadi untuk kita insert di, sebetulnya sih kita udah integrasi untuk API dari Odoo kita konsum untuk insert ke aplikasi internal kita. Nah, tapi untuk kesulitannya untuk yang itu tuh rekon transferan, jadi sering nggak klop, sering gimana. Karena kan dari transferan marketplace kan ada potongan berapa persen, berapa persen gitu. Iya, jadi di Jubelio juga maksudnya itu kita merekonnya itu harga jual sih, belum dipotong komisi dari semua marketplace. Karena kan marketplace kan berbeda-beda dan mungkin deal-nya tiap seller juga berbeda-beda
gitu. Jadi kita rekonnya itu dari harga jual gitu yang belum dipotong dari komisi. Kalau boleh tahu ini Udu-nya ini udah diintegrasikan ke Jubilio belum ERP-nya ini? Iya, kita Udu-nya udah diintegrasiin, bikin sendiri sih Pak. Cuman dulu kan sempat sounding cuman lumayan harganya ya. Jadi kita develop sendiri untuk terus API-nya kita tarik dari Jubilio. Dan Kita itu work, sync. Pak Ibnu. Kenapa? Dan itu sekarang maksudnya berhasil mengintegrasikan Udu kalian ke Jubilio. Iya, berhasil sih Pak. Cuman kadang-kadang ada beberapa yang problem. Misalkan produk ini nggak ditemukan, bundling ini nggak ditemukan. Masalah seperti itu sih Pak. Oke, jadi ya mungkin ini bisa ini. Sekarang di handlingnya sama tim aku yang mana ya? Sama siapa ya? Kemarin kita joinnya sama Pak Rizky, terus pas onboardingnya dengan Pak Andreas. Oke, jadi mungkin jadi kan sebenarnya akunting kan nggak dipakai di Jubilio ya, berarti sekarang. Iya, sama sekali kita nggak dipakai. Kita cuma untuk pick-pack, mempermudah pick-pack itu sih. Jadi kan kita juga ada tim retentionnya juga Pak Ibnu nih. Mungkin bisa kontak ke Andreas. Kalau misalnya mau pakai akunting Jubilio sehingga memudahkan kalian itu taruh rekon merekonkan dari marketplace ke akunting kalian, itu nanti mungkin bisa di retraining untuk akuntingnya sih Pak Ibnu gitu. Kalau dari pihak manajemen agak susah sih Pak untuk accounting-nya dipakai Jubilio, karena kan kita udah nasional nih Pak, apa yang pakai. Jadi kemungkinan ya kita nggak pakai untuk accounting-nya, jadi hanya dipakai untuk e-commerce-nya, pick-pack saja. Ya, benar-benar untuk inventory stok doang. Jadi Jubilio sebagai bridging antara marketplace dengan ERP kalian. Seperti itu kan. Inventory gitu, pun itu kita nggak sepenuhnya pakai sih Pak. Kita cuma cover untuk e-commerce sekian, untuk stok-stok yang ada kita tetap kita kontrol di belakang. Ya kalau mau sebenarnya kan feature API dari accounting Jubilio-nya itu juga di-push ke Udu kalian kan. Halo? Halo. Oke, iya Pak. Mungkin ntar bisa saya pelajarin lagi. Soalnya kita agak kesusahan Pak. Untuk API Jubilio itu kan kita coba pelajarin sendiri. Ya, mungkin gini aja Pak Ibnu. Ini kan karena, nama store-nya apa sih Pak Ibnu ini? Kita ada 5 brand Pak, STP, Turtle Wax, dan Armor All, sama Autoguard Pak. Oke, 5-5-nya udah pakai Jubilio? Iya, 5-5-nya kita pakai Jubilio. Oke, jadi untuk integrasi ini kan sebenarnya kan kalian mengerjakan sendiri ya. Ini kan belum ada support dari Jubilio gitu. Mungkin karena kemarin mungkin pricing-nya agak dengan risky itu mungkin emang standarnya kita seperti itu. Mungkin nanti kita bisa kontakkan Pak Ibnu gitu untuk build. Jadi kita ada support dari tim Jubilio untuk integrasi API-nya untuk ke Udu-nya. Gitu. Jadi flow-nya kita juga jelaskan juga bagaimana gitu. Oke, Mas Ibnu apa udah cukup jelas? Oke, thank you Pak. Nanti coba memperjelas dengan Pak Andreas sama tim. Baik. Ya, sama-sama Pak Ibnu. Nanti juga akan dibantu dari timnya Jubilio juga ya untuk follow up ya. Iya. Oke, terima kasih buat Pak Ibnu. Kemudian ini masih lanjut di beberapa pertanyaan lagi. Iya, untuk yang bertanya untuk buka toko official di JDID, di bawah tadi sudah kita share untuk nomor PIC-nya, itu ada dengan Mas Reza, nanti bisa langsung dihubungi aja. Kemudian ini ada pertanyaan dari New Star, jadi ingin menanyakan marketplace di JDID. Pertanyaannya, jadi tokonya dihilangkan untuk support kuponnya karena ada banyak seller yang order di toko dan akun yang sama. Jadi karena tidak bisa membatasi seller yang mau beli di store kami, solusinya bagaimana nih? Oh, jadi kuponnya dihilangkan karena ordernya banyak gitu, Mas Riki?
Ya, Gimana? paling gini sih. Newstar kayaknya saya tahu kategorinya itu kan Newstar sendiri kan ada kategori manajer yang handle ya. Jadi gini aja, sekarang ini mungkin tokonya Newstar ini ketangkap sama tim fraud-nya kita ada penyalahgunaan voucher. Mungkin sementara waktu ini lagi di hold nih dan lagi diinvestigasi oleh tim fraud kami. Tapi nggak apa-apa. Ini nanti saya coba bantu escalate lagi ke tim fraud-nya kami. Kita cross check lagi. Harusnya bukannya dari toko Newstar-nya yang kena di ban untuk vouchernya, tapi lebih ke akun buyer-nya ini yang nge-abuse voucher yang kita udah kasih ke store-nya Newstar gitu sih. Oke, baik. Jadi nanti akan dikoordinasikan ke tim kategori ya, Mas Riki ya? Iya. Baik. Halo, Pak. Ya, halo. Ya. Oh iya, ini Pak, langsung saya dari Newstar ya. menyambung Baik. dan ya. Silakan. Baik Pak, saya ingin menyambung pernyataan dari Pak Riki. Iya. Pak, sebelumnya saya makasih ya Pak, Bapak mau membantu kami dalam masalah yang tadi saya chat itu. Tapi Pak, sebenarnya Newstar ini hanya mewakili Pak. Kita kan ada beberapa toko juga yang diperlakukan seperti sama ya. Ada 4 ya Pak kalau nggak salah Pak ya? Ya, saya rasa ini nggak fair sekali gitu Pak. Oke, ya nggak apa-apa Pak. Gini. Harusnya yang dibatasi itu yang seperti yang saya itu. Betul. Jadi gini aja Pak. Kebetulan kan kalau misalnya untuk Newstar sendiri sudah ada PIC internal kita yang nggak handle ya Pak ya. Kalau nggak salah ada account manajernya ya Pak, yang koordinasi dengan tim Bapak. Ya. Betul kan ya Pak? Betul. Gini, nanti saya coba cross check dengan account manager yang koordinasi sama Bapak. Saya mau tahu karena ini kan biasanya ini kena ini karena ketangkap dari tim fraud-nya kami. Jadi kita mau nanti lihat dulu di dalam internal kita kedeteknya seperti apa. Karena pasti dari tim fraud kami punya data yang sebagai kayak proof, sebagai bukti kenapa harus di hold dulu, kenapa voucher jadi dihilangkan. Tapi gini aja Pak, maksudnya kasih saya waktu, saya coba nanti koordinasi dengan account manajernya, saya coba koordinasi dengan tim fraud kami, bagaimana solusinya yang lebih bagus untuk tokonya Newstar sama 3 store yang lainnya. Ya, saya takutnya kami ini dianggap seperti buyback Pak. Kami tidak pernah melakukan itu gitu. Itu enggak lah Pak. Karena saya juga pengalaman di e-commerce lain ya Pak ya. Contoh mungkin saya sedikit inisial aja. Misalnya kayak si Biru itu, ini tuh udah pernah kejadian seperti itu Pak. Nah, mereka itu kasih solusi ya cepat dengan membatasi ya akun yang akan dipakai untuk order barang gitu atau selama kami promo gitu Pak. Nah, itu sebenarnya JD itu udah pernah melakukan ini Pak. Nah, tapi saya kan juga nggak bisa mengamati satu-satu ya orderan yang masuk gitu kan. Nah, saya baru tahu waktu saya dapat listingan bahwa ada satu akun yang cukup dominan di toko kami dan ya dibilang itu sebagai seller. Nah, saya juga kaget juga, saya baru tahu kalau ada sekitar puluhan akun itu bisa beli di toko kami dan itu bakal bisa lolos gitu. Sebenarnya kami secara posisi seller harusnya tidak seperti di ban begitu ya kuponnya. Betul. Itu saya ngerti gitu Pak. Betul. Saya ngerti posisinya Bapak sih. Tapi ini coba kasih saya waktu Pak. Saya coba koordinasi dengan account manajernya Bapak sama tim fraud-nya kami sih. Nanti mungkin bakal dapat feedback-nya dari account manajernya Bapak. Tapi abis ini saya bakal raise sih untuk case ini ya. Saya rasa ini kan juga saling menguntungkan Pak. Kami juga untung, JD juga untung. Kalau dilihat dari kategori, kami ini termasuk store yang cukup lumayan loh Pak. Cukup lumayan untuk segi penjualannya. Betul Pak. Untuk kebetulan Newstar kan dari awal masuk juga sama saya juga Pak.
Kemarin timnya Bapak itu yang ngeproses semua kan sama saya juga. Jadi saya tahu sih, Pak. Boleh Pak, sorry Pak, Bapak di bagian apanya ya Pak? Gitu. Saya di bagian acquisition-nya, Pak. Jadi yang kemarin yang pertama kali kontak dengan Bapak itu dari saya sih sebenarnya sih. Oh gitu ya. Baik. Oke Pak, kalau gitu saya tunggu good news-nya Pak untuk masalah ini. Oke, baik Pak. Mudah-mudahan bisa terbuka lagi Pak kuponnya gitu. Oke, baik. Karena saya rasa ini kesalahan bukan dari pihak kami gitu. Baik Pak. Oke. Dan ya, baik. Terima kasih Pak dari toko New Star. Nanti akan dieskalasi dan juga dibantu oleh Mas Riki langsung ya untuk supaya segera solve ini problems-nya. Oke. Baik. Terima kasih banyak Pak. Oke, kita akan langsung lanjut ke beberapa pertanyaan lagi. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi sebelum kita closing. Dan juga ini juga sudah ada beberapa nomor PIC dari JDID, ada Mas Reza dan juga Mbak Iga. Pun juga ada kontak untuk PIC dari Jubelio, ada Mbak Arani, ada Mbak Gina, kemudian ada Rizky dan juga Naomi. Jadi untuk teman-teman seller JDID yang mungkin tertarik untuk juga menggunakan jasa dari Jubelio, nanti bisa kontak nomor-nomor yang sudah ada di fitur chatnya kita ya. Oke. Berlanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya untuk fee. Jadi untuk fee di JDID. Untuk fee di JDID berapa ya? Mas Riki? Mungkin untuk fee ini ada berbeda-beda ya Mas? Untuk kategori ya? Fee di JDID itu based on kategori sih. Jadi setiap kategorinya berbeda. Mulai dari mungkin kayak audio, laptop, elektronik itu rata-rata di 2,5%, produk home living di 5%, dan yang paling tingginya itu di fashion sih, fashion 10%. Tapi kalau misalnya mau tahu lebih detailnya itu bisa buka dari university.gd.id. Di sana nanti ada satu section yang ngejelasin komisinya kita sih. Oke, baik. Nanti ada di university.gd.id ya untuk mengetahui fee dari masing-masing kategori. Baik. Kemudian ada yang di Batam. Jadi Batam merupakan kota yang bebas pajak masuk, tapi keluar kena pajak. Kalau misalnya jualan JDID, gimana perhitungan pajaknya, Mas? Ya, sebenarnya itu ada hitungannya sih. Tapi kayaknya kalau misalnya saya jelaskan di sini agak lebih complicated. Nanti habis ini ada timnya kita yang bakal kontak langsung dengan Bapak, itu nanti bisa dikasih rinciannya aja. Oh iya, oke, baik. Nanti akan dikontak langsung ya, karena perpajakan ya, hitungannya ini bisa langsung ke tim finance dan lain-lain ya Mas ya, kalau tidak salah. Iya, jadi nanti bisa dikasih gambaran perhitungannya lebih jelas sih. Baik. Oke, kita lanjut untuk dari Daihatsu Genuine Parts. Ini ya bertanya, halo saya kurang ngerti dengan subscription-nya. Subscription-nya dari Jubelio ya mungkin. Oke, jadi tadi yang aku tunjukin itu kan harga per bulan ya. Jadi tapi kita minimum pembayaran itu kan asesmen per bulan, tapi kita minimum pembayaran 6 bulan. Oke. Gitu. Jadi emang 6 bulan di depan plus onboarding untuk one time charge aja sih. Gitu. Oke, baik. Semoga bisa menjawab. Kalau mau lebih lengkap, nanti bisa dihubungi aja ke PIC-PIC yang ada di kolom chat itu ya. Kemudian pertanyaan lagi mengenai rekon dari marketplace nih Mas Andra. Jadi dari Pepperdine Jeans ini juga berencana untuk pakai akunting karena bisa rekon saldo sampai ke detail admin. Nah, apakah boleh dijelaskan pakai akuntingnya Jubelio itu apakah bisa terhitung jelas sampai admin fee dan lain-lain sehingga si toko menerima bersih atau tidak bisa dan harus menggunakan akunting jurnal, dan apakah bisa ekspor data dengan jelas? Gitu. Ini admin fee dalam artian admin fee dari marketplace atau dari sales kalian ya? Ini aku juga kurang paham. Oke. Baik, dari Pepperdine mungkin bisa. Ya, halo. Ya,
Ya. Ya, halo. Jadi maksudnya fee itu seperti komisinya sih. Kalau misalnya di toko hijau mungkin kalau officialnya kan 10%. Kalau misalnya dari tim oren mungkin ada kayak yang dari kategori fee dan juga misalnya ada program yang kita ikut. Jadi kayak persen-persenannya itu kan tiap orang pasti beda ya. Jadi kalau misalnya kemarin kepikiran mau pakai Jubileo karena rekodnya itu gampang dengan import ekspor. Tapi kalau tadi Bapak bilang cuma harga produknya aja, nah saya agak bingung maksudnya itu sampai mana. Soalnya kalau dari saya punya ini, saya melihat tim onboarding kan disuruh tunggu training terus. Saya takutnya pas sudah training udah telat nih, soalnya mau planning dulu gitu. Itu ya, jadi sebenarnya yang direkon di Jubileo itu harga jual, Pak. Jadi yang belum dipotong komisi dari marketplace itu sendiri, Pak. Karena kan tiap marketplace beda-beda kan fee-nya. Bahkan kan setiap store aja pun walaupun kategorinya beda, bisa deal-nya itu beda. Gitu. Jadi di Jubileo sendiri itu makanya merekonnya itu berdasarkan dari harga jual. Gitu. Jadi yang masih kotor lah gitu, yang belum dipotong komisi dari setiap marketplace, Pak. Oke, berarti kalau gitu saya masih tetap harus cocokkan untuk harga final yang saya dapat dari ya sendiri. Iya, gitu. Oke, soalnya kalau misalnya itu kemarin saya berpikirnya mungkin ada template masing-masing, jadi kan kalau misalnya diekspor dari data yang diambil dari API, langsung kelihatan gitu, nah langsung bisa kalkulasi di sana API-nya. Oke, kalau itu tinggal langsung aja Pak. Misalnya di JD kan ada sistem apa nih? Ada ininya sendiri kan, maksudnya template. Jadi ekspor dari marketplace-nya langsung import di Jubileo-nya Pak. Itu udah langsung sih. Oke, tadi tetap yang harga produk ya. Oke, ngerti. Iya, benar. Baik, terima kasih Pak dari Entertain Jeans. Oke, semoga menjawab ya. Baik, untuk selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan untuk teman-teman yang lain mengenai berjualan di JDID dan juga bergabung dengan Jubileo? Saya, Mas. Ya, boleh. Silakan Pak Nur Aris. Ya, silakan Pak. Ya, ke Mas Andra sih. Mas minta tolong fitur return online-nya itu dilengkapi, Mas. Jadi ada beberapa case yang untuk di si oren ataupun si hijau itu return online-nya nggak masuk di Jubileo. Oke, berarti itu sebenarnya mungkin ada bug ya sebenarnya gitu. Betul. Jadi emang karena ini kan jujur aja ini karena sistem Mas Aris ya gitu. Jadi emang pasti walaupun kecil itu pasti ada bug-nya lah gitu. Jadi mungkin kalau untuk bug itu Mas udah aktif ke customer support kita ya belum? Udah ya. Untuk responnya gimana Mas? Responnya masih diproses ditanyakan ke si MP-nya gitu. Oke, itu udah berapa lama Mas? Nanti biar aku langsung follow up sih. Kemarin sih aku itu hampir seminggu yang lewat sih, cuman belum nemu case lagi gitu loh. Oke, soalnya emang kita kan birokrasi dari tiap marketplace harusnya gitu. Jadi misalnya API-nya mereka lagi ada penambahan feature atau lagi down dari Jubileo-nya sendiri pun kita hanya bisa menunggu Mas gitu. Karena kita emang benar-benar integrasinya itu secara legal gitu. Jadi kita bukan scraping atau mirroring seperti itu sih. Gitu. Jadi emang kita kadang juga emang kita ada grupnya masing-masing tiap marketplace untuk tim developernya. Tapi kadang juga mereka agak slow respon atau emang lagi di develop dari merekanya. Seperti itu sih Mas. Tapi ini nanti langsung aku tanya ke tim customer support kita sih, bagaimana ininya sih. Tapi update-nya terakhir belum ada ya? Atau gimana? Belum, masih. Jadi kita untuk khususnya sih di Oren. Kalau di Oren tuh kita harus track manual. Jadi dari sistem trackingnya itu dari paket sukses ataupun return kan mereka sudah ada COD tuh.
Nah, jadi kalau ada COD kan pasti mau nggak mau tingkat return kita tinggi. Yap. Walaupun Nah, jadi mau nggak mau, ya. ya walaupun order naik, tingkat returnnya. Ya. Untuk di si biru dia update sih, di Jubilee update. Tapi kalau untuk di si Orange nggak. Jadi ada beberapa case umpamanya, contohnya ini kalau kemarin yang saya temuin tuh customer tuh menolak. Jadi ada indikasi itu akun abal-abal ataupun ada indikasi si customer itu nggak ada di rumah, si kurir langsung tolak itu paket dan return. Ya, karena kalau tahu aku si Orange emang nggak ada konfirmasi untuk cancel order ya. Iya betul. Tapi kan di status resi itu trackingnya dia pengembalian kan harusnya otomatis masuk ke return online ya Mas ya. Iya, benar seperti itu. Nah itu kadang ada loss-nya gitu. Jadi harus kita harus kita cek. Jadi kita nge-track orderan itu si admin itu berkali-kali gitu loh Mas. Kalau boleh tahu ini semuanya atau beberapa persen aja Mas? Kalau kemarin sih yang pas saya cek minggu kemarin tuh untuk hanya ada beberapa sih, sekitar 10%-an sih. Oh, berarti ini bug sih. Cuman minta di follow up lagi Mas ke MP-nya biar kalau di si biru itu hampir 99% masuk soalnya. Aman ya, gitu ya. Ya aman. Jadi saya nggak perlu impor data gitu loh. Oke, oranye yang mana Mas Kenduan? Bisa wae. Pokoknya di oranye gitu. Oke, nanti aku coba cek ke tim ya update-nya. Oke. Gitu. Nanti kita siap Mas. Makasih ya Mas ya. Sama-sama Mas. Oke Mas. Baik, terima kasih untuk Pak Nur Aris. Iya, baik. Kayaknya tidak ada pertanyaan lagi dan juga waktu kita juga udah habis. Jadi untuk teman-teman kalian kita ingetin sekali lagi untuk para teman-teman yang mau bergabung, seller-sellernya JDID juga yang belum menggunakan Jubelio bisa langsung daftar untuk bisa menggunakan Jubelio. Dan tadi mendapatkan potongan diskon 30% dengan hanya capture webinar ini aja. Kemudian juga untuk seller-seller yang nanti bergabung di JDID, khusus seller yang bergabung di webinar ini akan mendapatkan exposure campaign. Begitu. Jadi untuk proses bergabungnya, semua PIC sudah kita sediakan nomor kontaknya nanti, jadi silakan dihubungi aja dari pihak JDID dan juga Jubelio. Di bawah ini ada Mas Reza, Iga, Rani, Gina, Rizky, dan juga Naomi. Oke. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara, tapi seperti biasa sebelum kita closing, mungkin kita mau minta waktunya sedikit untuk menyalakan kamera supaya kita bisa foto bersama. Nanti dokumentasinya nanti akan kita share di Instagram dan juga di email masing-masing peserta. Oke. Baik. Untuk teman-teman peserta bisa menyalakan kameranya. Iya. Nah, ini berarti kan terbukti ya kalau benar-benar standby ya. Kalau nggak nangkep tadi materinya kelewatan ya. Iya, baik. Oke. Untuk Chandra, Iga, Ibnu, Baker Store, dan New Star boleh dinyalakan kameranya. Riki, ditunggu ya solusinya. Dinyalain. Baik. Jangan lupa Pak Riki. Ya. Siap Pak. Pak Riki jangan lupa solusinya ditunggu. Nanti akan disegerakan Pak. Oke, baik. Kita akan foto. Iya, baik. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. Ini masih ada yang di halaman 2-nya juga masih ada nih. Iya, nih nyala. Rame banget dari yang hadir ya. Oke, baik. Oh, dari Futures ada 3 orang. Iya. Oke, baik. Oke, standby. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3.
Oke, baik. Terima kasih semuanya. Iya. Terima kasih semuanya atas Sama-sama, Mas. partisipasinya di webinar kali ini. Thank you banget semuanya ya. Iya. Untuk Jubelio dan juga JDID. Terima kasih banyak atas kolaborasi ini. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu, Mas, sebelum closing, Mas Andra. Ya, terima kasih untuk waktunya teman-teman sekalian. Maksudnya yang mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membantu. Yang mudah-mudahan juga maksudnya kita bisa ngelewatin pandemi ini dengan tetap produktif sih. Semangat. Amin, amin. Oke. Dari Mas Riki, Mas, sebelum closing. Ya, thank you semuanya yang udah join, yang udah 1,5 jam nih ngikutin kita terus dari tadi. Semua yang tadi feedback-nya itu kita catat kok, jadi nggak usah takut. Tadi juga ada beberapa yang masalah mungkin ada isu atau mungkin yang mau daftar, itu nggak usah takut. Dari tim kita akan pasti langsung respon hari ini juga. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Riki, Mas Andra. Terima kasih juga untuk dari thank you Mas Riki ya dan tim-timnya. Oke. Ya, thank you Mas Andra. Untuk dari tim Jubelio ada Mbak Iga, Mbak Rani, kemudian tim dari JDID juga Mas Reza, Mas Chandra, dan juga Mbak Iga. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya dari webinar pada hari ini. Dan juga semoga bisnisnya berjalan dengan lancar di masa pandemi ini. Amin, amin, amin. Semoga tambah berkembang lagi. Amin. Dan saya sebagai moderator, mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan semoga kita bisa bertemu nanti di webinar-webinar selanjutnya, atau juga mungkin nanti kalau misalnya udah membaik, kita bikinin offline event ya Mas ya. Biar offline kayak emosinya lebih enak kan. Biar silaturahminya terjaga gitu ya, dan bisa benar. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman. Thank you banget. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat sore. Ya, sore semua. Sore semua.